Ini mindset pertama yang gue mau tanamin ke kalian ya. Ini yang pengen gue kasih tahu adalah satu, nobody gives a fuck about you. Gak ada yang peduli sama lo, kecuali diri lo sendiri. Gak ada orang di dunia ini yang pengen ngeliat kalian sukses. Gak ada yang seneng ngeliat kalian sukses itu kecuali diri kalian sendiri. Karena gue juga pernah ngerasain dan gue rasa kalian pernah ngerasain. Di saat kalian punya suatu ide nih, ya kalian excited pengen kasih tahu orang. Kalian punya ide akan, oh visi gue tuh seperti ini, hidup gue mau gue tata seperti ini. Kalian bahkan diketawain dan dicemooh, bahkan sama keluarga kalian sendiri atau orang yang kalian kira itu bakal support kalian. Mindsetnya adalah your own. Kalian harus pikir bahwa kalian itu sendirian. Jangan pernah bergantung sama orang lain, jangan pernah bergantung sama keluarga, jangan pernah bergantung sama teman. Lu itu sendiri. Dan kalau tahu lu sendiri, satu-satunya hal yang lu bisa kontrol itu adalah otak lu. Kalian nggak bisa milih kok mau lahir di keluarga miskin atau kaya. Kalian nggak bisa milih kok lahir di kebetulan keluarga yang banyak hutang. Kalian juga nggak bisa pilih ibaratnya mau besok itu hujan atau enggak. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita upgrade otak kita asah skill kita upgrade kemampuan internal kita. Fokus di yang internal ya, di mindset, di otak yang kita bisa ubah. Sesayang-sayangnya ya orang tua kalian sama kalian, itu mereka nggak akan bangunin kalian setiap hari di pagi hari, angkat pantat kalian, seret kalian untuk kerja ya, seret kalian untuk nggak main TikTok, nggak main game nggak berguna, dan untuk kerja. Mereka nggak akan lakukan hal itu. Mereka juga nggak akan kasih kalian Ferrari ataupun McLaren. Cuman diri kalian sendiri yang bisa ngasih kalian itu, yang bisa angkat pantat kalian untuk kerja. Orang tua kalian nggak akan paksa kalian untuk ngelakuin hal yang kalian tahu sebenarnya harus kalian lakuin, tapi kalian nggak lakuin. Cuma diri kalian yang bisa mengubah diri kalian sendiri. Jadi orang yang haus ilmu, haus belajar, haus akan pengetahuan, merasa selalu dirinya bodoh, ya, nggak merasa arogan lebih pintar dari orang lain. Itu adalah hal-hal yang harus kita tanam di diri kita sendiri. Gak ada salahnya kok untuk mau merubah hidup kita ya dengan punya lebih banyak uang. Waktu gue nggak punya uang ya, semua yang gue pikirin itu kenapa orang lain bisa bikin uang lebih banyak, kenapa gue nggak bisa punya uang, kenapa sih gue nggak bisa punya uang, apa yang berbeda dari gue sama dia. Kenapa dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Gue nggak sadar ya udahlah dia punya uang, gue nggak punya. Gue mikir gitu, kok dia bisa, kok gue nggak bisa? Orang kita sama manusia kok. Gue yakin dia juga makan nasi, gue juga makan nasi. Otak dia nggak lebih pintar dari otak gue, itu yang gue pikirin. Tapi ini diajarin sama orang tua kita ya, jangan jadi budak uang ya, tabu. Tapi lu semua budak sebetulnya ya kan? Kalau nggak punya uang jadi budak kalau. Jadi ini bukan kita jadi budak uang. Justru kita mau punya banyak uang supaya kita bisa berbagi ke lebih banyak orang lagi. Fungsinya bukan buat diri kita sendiri. Ini adalah buku dari Andrew Carnegie, salah satu orang paling kaya yang pernah hidup. Dia tulis buku judulnya The Gospel of Wealth. Fungsinya kumpulin uang adalah untuk bagiin semuanya. Itu adalah tujuannya kita jadi orang yang bermanfaat di dunia ini. Lu coba bayangin gak sih, lu punya uang itu kagak? Gue aja gak bisa tidur. Gue aja googling terus, gue aja cari barang terus. Yang lu lakuin apa? Scrolling ya kan. Mungkin lu termotivasi nonton video ini. Besok ntar balik lagi gitu. Main game gak berguna, jalan-jalan gak berguna, ngopi-ngopi gak berguna. Lu bayangin, lu boleh lah, lakuin itu boleh lah. Tapi nanti kalau udah punya duit gitu. Lu belum punya duit, ya belum bisa angkat derajat orang tua lu, hidup lu udah gak ada gunanya gitu main game doang. Bilang, oh tapi kan pro player gajinya segini. Pro player berapa dari berapa sih? Emang lu pro player bukan kan? Gitu. Gak ada salahnya untuk mikir itu gue pasti bisa. Dari gue masih ngecek rente, gue udah bilang ke diri gue pasti suatu saat akan di hotel ini naik mobil ini. Mungkin kalau gue ngomong itu ke teman gue atau ke orang tua gue, waktu itu gue diketawain dikira orang gila kali ya di orang. Gue udah bilang dari dulu gue pasti jadi miliarder ya. Dari SMP gue udah bilang gue pasti jadi miliarder. Gimana pun caranya sampai mati gue akan jadi miliarder di usia muda. Itu mindset yang gue tanam. Gue yakin gue pasti bisa. Gue ada bukunya ya, hal yang gue mau beli semua udah gue coretin satu-satu. Udah bisa semuanya gue beli di buku itu. Di buku itu gue targetinnya terlalu panjang 2030 karena waktu itu buat gue itu nggak mungkin gitu. Semua udah gue coret di umur 22 tahun ya. Jadi 8 tahun lebih dulu. Kalian harus punya mindset ya, suatu saat gue pasti bisa. Tiap malam gue tiduran gitu, gue lihat ke atas. Apakah gue mau jadi orang biasa-biasa aja? Enggak jawabannya. Kalian punya mindset bahwa nobody gives a fuck about you, dan itu cuma lu yang bisa mengubah diri lu sendiri. Cuma lu yang bisa angkat derajat orang tua lu. Punya mindset kalau lu put 100% fokus kepada sesuatu, yakinlah bahwa kalau dia bisa, gue juga bisa. Ini adalah mindset juga yang gue punya. Bahwa hidup ini adalah sebuah kompetisi. Banyak yang akan bilang ke kalian, oh hidup ini bukan kompetisi. Tapi hidup ini kompetisi. Lu dari sekolah aja udah kompetisi ya kan. Siapa yang mau sosokan jadi juara ranking 1 gak berguna itu. Bahkan sampai pekerjaan ya kan. Pelan-pelan dari karyawan mau naik jadi supervisor, jadi manajer, ntar jadi direksi, sikut-sikutan semuanya. Itu apa kalau bukan kompetisi? Cari uang, bisnis lu kira bukan kompetisi. Bisnis is a zero sum game. Ya. Economy is not a positive sum game. Memang GDP growth-nya naik. Tapi bisnis ya, gue kasih tahu bisnis adalah zero sum game. Lu buka toko ya, lu akan ada yang bilang, oh investasi itu zero sum game, ada yang untung ada yang rugi. Sama, bisnis juga zero sum game. Lu buka toko makanan nih ya, lu buka restoran, di sebelah sebuah restoran.
Kalau restoran lu laku, lu ambil market share dari dia. Dia tambah miskin dengan lu buka restoran di sebelah dia. Semua di hidup ini is a zero sum game. Ada yang dapat uang, ada yang hilang uang. Ini konsep uang. Uang itu adalah sebuah game dan ini aturannya. Cuman bisa dibuat atau diambil. Lu bisa buat uang enggak? Yang bisa buat uang siapa? Bank Indonesia. Bank Sentral. Kerjaan kita cuma apa? Ngambil uang. Jadi kalau kita lebih aware terhadap sekitar kita, tiap kali kita datang ke restoran kita lihat, oh ini restorannya ini cacat nih. Kenapa? Karena staffnya pegang mangkok kayak orang tolol gitu. Jempolnya masuk. Kenapa dia pegang mangkok jempolnya masuk gitu? Karena itu kotor gitu. Kenapa nggak pegang lebih bagus gitu? Oh restoran kalau yang mahal omakase nggak akan pernah dia pegang masuk ke tangannya bisa dipotong jari sama chefnya. Pelajarin hal-hal kecil. Oh dia kasirnya lemot. Oh ini restoran kurang asin gitu rasanya. Setiap kali lu masuk ke sebuah bisnis lu analisa dengan punya otak yang seperti itu. Nanti lu akan lihat bisnis itu berbeda. Oh lu akan lihat banyak bolong. Banyak bolong di apa? Di opportunity. Misalnya nih lu datang ke sebuah coffee shop. Oh kenapa sih baristanya kurang gitu? Oh kenapa sih baristanya seperti ini? Lu akan lihat banyak bolong di bisnis dan apa yang lu bisa isi gitu. Dengan lu banyak interaksi dengan bisnis, lu jadi ngerti bolong-bolongnya di mana, celah-celahnya di mana. Uang itu adalah kayak ibaratnya itu arus gitu, muter-muter. Uang tuh nggak pernah diem. Money never sleep. Uang itu nggak pernah tidur, selalu bergerak dari tangan orang ke tangan orang lain. Cara ngambil gimana? Lu berdiri di tengah-tengah arusnya. Lu cari celahnya terus lu berdiri di tengah-tengahnya. Lu create solusi yang besar tuh uangnya lu ambil semua. Jadi jangan cuma jadi karyawan yang cuma ambil satu dari perputaran uang yang masif itu. Lu berdiri di tengah-tengah arusnya. Misalnya contoh apa yang gua kerjain sekarang ya. Gua pengen ubah sistem edukasi, gua liat banyak bolong. Universitas isinya dosen-dosen nggak kompeten. Dia nggak tahu apa yang diajarin. Diajarinnya ilmu-ilmu yang udah ketinggalan. Gue berdiri di tengahnya, mau gue rusakin itu harusnya. Jadi kalian harus cari celah-celahnya nih di bisnis yang kalian tekunin masing-masing. Kalau di restoran tuh apa sih yang kurang dari restoran lain yang kita bisa improve, ngerti celah-celahnya. Orang yang kalau dalam sebuah kompetisi yang nggak juara 1, 2, 3 itu dibilang juara. Yang lain disebut apa? Pecundang. Ya. Jadi jangan mau santai-santai hidup karena kalian tuh pecundang kalau kalian nggak menang di hidup ini. Kedengarannya kasar kan, orang mungkin nggak suka, bodo amat gua. Orang akan bilang, ya santai aja bro, ya kan hidup itu dibawa santai aja. Kita kan juga bisa ngopi, rokok, udah enak. Fuck no, gua nggak mau hidup santai-santai. Gua mau naik McLaren, sebelah gua cewek cantik. Gua mau kayak orang itu waktu itu yang gua liat naik mobil sport. Orang-orang paling sukses di dunia adalah orang yang melakukan suatu hal, suatu craft, sebuah skill lebih baik dibanding semua orang lainnya dan jadi yang terbaik di dunia. Which is apa? Itu kompetisi. Lo mau ngomong main game Mobile Legends lo itu juga itu kompetisi untuk jadi pro player. Susah, bisa tapi susah ya. Untuk jadi sebuah orang yang sukses di suatu bidang itu butuh tekun, dedikasi, skill, waktu. Butuh kombinasi banyak hal ini untuk bisa jadi orang sukses. Tapi ya itu adalah sebuah kompetisi. Yang kalah namanya apa? Loser atau pecundang. Santai di hidup ini adalah jebakan. Motivasi itu adalah jebakan juga. Ini gue kasih tau kalian ya. Santai ya. Orang bilang slow down, santai itu jebakan. Orang gak ada yang mau lihat lu sukses kok. Gak ada yang mau lihat lu lebih hebat dari mereka. Gak ada yang seneng ngeliat lu kaya sendiri, mereka susah bayar cicilan. Gak ada yang seneng. Santai aja bro, itu adalah jebakan. Motivasi itu adalah jebakan. Abis nonton video ini, oh iya, gue harus ya naikin derajat orang tua gue. Gue gak mau ya hidup susah kayak gini. Motivasi tai lah gitu. Abis lu kelar nonton video ini, kalau lu cuman di otak lu tuh motivasi, lu gak akan jadi apa-apa. Lu akan balik lagi nonton TikTok. Kemarin dengar video gue, tapi ya udahlah ntar lah, besok lah kerjainnya. Tahu harus dikerjain sekarang nih, tapi kayak aduh besok lah gitu. Ntar besok udah itu scroll TikTok lagi. Hidup lu gak akan kemana-mana. Motivasi itu tai. Yang lu butuh adalah disiplin. Lu jujur nih. Lu kira gue mau nih bangun jam 8 pagi bikin video ini? Motivasi kah? Gue termotivasi kah gue untuk kayak gini? Ngomong ke kalian kayak gini? Enggak, gue gak termotivasi. Sama sekali gak ada motivasinya. Oh tapi kan lu ada ntar bisa dapat uang dari YouTube. Lu buka dashboard YouTube gue, analytics gue, itu paling berapa puluh juta. Itu buat ganti aki mobil gue, satu gak cukup uangnya. Gue gak dapat uang itu, bisa gue donasin juga uang dari YouTube gitu. Gue gak entitled apapun untuk bikin video ini, ngajar kalian di sini secara gratis materi tentang mindset ini ya. Gue gak ada motivasinya untuk lakuin hal ini. Tapi ini adalah misi hidup gue. Untuk mengubah edukasi. Yang gue lakukan apa? Bukan motivasi, disiplin. Motivasi bikin video ini. Lu percaya 8 pagi gue mendingan ini nih. Gue mendingan di bawah ya. Gue mendingan di bawah ngopi. Tuh kopi enak V60 ya. Manola bro. Gue mendingan ngopi sambil ini nih. Bakar Romeo Julieta gue nih, sigar gue. Ngapain gue bikin video kayak gini ya? Buang-buang waktu. Tapi ini adalah contoh dari disiplin. Gue nggak mau bangun ya, tapi gue akan tetap syuting videonya. Itu disiplin. Gue nggak mau kerja ya hari ini, tapi gue kerja. Karena gini, ingat kata Soekarno, orang tua tuh nggak berguna. Gue lupa depannya apa. Orang tua intinya nggak berguna. Tapi kasih gue satu pemuda dan gue akan goncangkan dunia. Itu gue percaya. Gue bikin video ini bukan untuk generasi boomer yang bilang kaya itu nanti reksadana saham. Udah lu sana aja lah. Udah. Lu nonton yang lain lah. Gak usah nonton gue. Kalian pernah lihat kan? Oh kalian hidup ini harus dinikmati. Ya. Kita
The art of slowing down. Kita santai-santai. It's okay untuk jadi biasa-biasa aja. It's okay untuk jadi nyaman. Hey, sadar kalian. Lu lihat pesawat nggak? Pesawat kalau mau take off, ya kan pesawat pilotnya tuh mau take off, gitu. Lu bayangin nggak sih kalau lu lagi mau take off nih, lu mau jadi orang kaya, lu mau keluar nih dari perbudakan ini, lu mau keluar dari perbudakan modern ini, lu mau jadi orang yang naik mobil sport dengan cewek cantik, lu naik ibarat pesawat nih udah mau naik, ya kan? Lu berhenti di tengah-tengah, terbang nggak pesawatnya? Kagak terbangnya. Bahkan udah mau di terakhir udah mau angkat nih. Lu pelan-pelan jatuh, pesawatnya hancur pesawatnya. Slowing down. Lu butuh speed, kecepatan, ya. Pesawat pas akselerasi, dia bukannya tambah pelan, tambah cepat sampai dia terbang. Sampai terbang, udah tinggi, baru bisa lebih santai. Dia mulai gliding. Jadi jangan lu masih di sini, masih miskin, udah mau jadi sok-sokan jadi pesawat yang di atas lu. Mau santai-santai. Orang yang ngomong santai-santai, banyak yang udah di atas. Oh, itu okay. Ya iya, duit lu udah banyak. Tapi kalau gue susah kasih makan orang tua gue susah bayar kuliah adik gue, itu nggak bisa slowing down. Gue susah bayar cicilan tuh nggak bisa slowing down. Ya. Lu dengan mindset kayak itu, otak gitu bilang, lu anak orang kaya, lu gua kasih 1 miliar juga bakal miskin lagi kok. Kasar kan kadang-kadang, tapi bener. Gua kasih 1 M lu bakal miskin besok. Lu lihat lah Mike Tyson. Kenapa bisa bangkrut uang sebanyak itu? Kenapa pemenang loteri uangnya balik lagi? Karena uang itu adalah mindset. Kalau lu nggak berhak dapetin uangnya secara mindset, uang itu akan diambil dari lu. Karena gue bilang tadi, uang itu cuma bisa diciptakan atau diambil. Uang lu bakal diambilin, bos. Orang lu nggak ngerti kok tentang uang, uangnya bakal diambilin sama orang lain yang ngerti ya terhadap uang ini. Dan mindset terakhir ya, yang gue mau selipin di video ini, adalah belajar untuk harness yang namanya emosi. Belajar untuk pakai emosi untuk hal yang baik. Gue liat banyak banget anak muda sesat. Contohnya misalnya diputusin dengan pacarnya. Diputusin pacarnya yang ada malah naik motor, kebut-kebutan gitu kan. Kebut-kebutan bikin TikTok gitu kan, bikin TikTok. Sedih-sedih, pakai lagu galau, ada quotes-nya gitu. Lu cuma diputusin sama pacar gitu. Kenapa lu malah mau ngerusakin hidup lu gitu? Lu emosi kan ya, emosi kan. Bagus. Pakai untuk hal yang positif. Jangan lu malah, aduh mau bunuh diri gitu. Lu harus putusin sama pacar, Jack. Malah mabok-mabokan gitu kan. Di klub malam padahal duit juga belum punya. Lu kalau udah punya duit mabok-mabokan silahkan ya. Lu mau buka Don Julio itu silahkan. Tapi lu kalau misalnya nggak punya duit, mabok-mabokan cuman karena dia putusin pacar. Pakai energinya untuk hal yang lebih berguna. Emosi atau kemarahan itu adalah energi paling kuat yang ada di alam semesta ini. Itu energi yang gak akan pernah habis. Emosi apa? Emosi ketika lu lihat ya di keluarga, itu keluarga lu yang selalu dikecilin. Ketika nyokap lu tuh jadi orang yang tukang cuci piring dan selalu minder sama keluarga yang lain. Itu adalah emosi yang kalian harus punya. Itu emosi dipakai untuk apa? Daripada marah-marah diharnas. Kalian belajar pertajamin dan fokusin emosi itu ke satu titik. Di saat kalian bisa lakuin hal itu, kalian bisa lakuin hal-hal yang orang lain gak bisa lakuin. Gue yakin semua orang kaya itu ada kepahitan di dalam hidupnya yang dia mau ubah. Ada emosi yang dia harness. Pakai emosi untuk hal yang positif. Karena itu adalah energi yang endlessly renewable. Nggak akan pernah habis. Emosi apa? Marahlah sama diri lu sendiri. Ya. Nggak apa-apa jadi orang yang emosian. Orang bilang, kalian jangan jadi orang yang emosian ya. Jadi sampai nggak apa-apa jadi orang yang emosian. Marah sama diri lu sendiri. Kenapa lu main game di saat lu masih miskin? Marah sama diri lu sendiri. Kenapa yang lu nggak pikirin tuh gimana caranya angkat derajat orang tua lu? Marah sama diri lu sendiri. Kok gue nggak bisa bantu nyokap gue ya? Dia udah tua masih harus kerja, kok gue gak bisa bantu dia? Marah sama diri lu sendiri. Kok lu jadi orang yang miskin dan jadi orang gak berguna di hidup ini? Jadi orang yang cuma komen gitu kan, cuma nyinyirin. Oh ini lu begini, ini orang tahu apa sih? Lu tinggal di kamar nyokap lu gitu dengan chat gitu. Modal pulsa. Hidup lu jadi apa? Pengangguran. Marahlah sama diri lu sendiri, kenapa lu gak cukup kompeten untuk belajar skill baru? Orang lain bisa lakuin belajar skillnya, kok lu gak bisa belajar skillnya? Berarti lu yang bego dong. Masa mau sih jadi orang bego gitu? Marah sama diri sendiri, kok gue bego? Gunain marah itu untuk hal yang positif. Lu harus marah sama diri lu sendiri. Karena mau coba hal baru tapi takut. Lu harus marah lah ketika lu liat nih mobil sport di pick naik bawa cewek cantik. Marah sama diri lu sendiri. Gue juga marah sama diri gue sendiri waktu itu. Kok ada yang begitu ya? Lu harus marah. Kok dia bisa naik McLaren di pick sama cewek cantik? Buka atasnya gitu. Sedangkan gue naik mobil butut, cewek gue cantik kagak, ya biasa-biasa aja, bikin pusing dia, gitu. Tapi gue cuma naik motor nih, ya. Kok bisa sih? Marah sama diri sendiri. Kalau nggak berubah hidup lo, semoga ya gue harap bacotan gue hari ini itu bisa mengubah hidup lo sedikit lah, terus ya. Sedikit. Karena gini, waktu lu untuk jadi kaya, waktu lu nih, time is ticking, cuma 10-20 tahun, ya. Buat lu yang semua belum sadar, 2019 tuh 5 tahun lalu. Lu udah buang tuh. Misalnya kalau 2019 nggak ngapain, lu udah buang 5 tahun hidup lu. Waktu lu tinggal mungkin 10-20 tahun lagi. Untuk bisa punya, karena gini, umur tuh akan mendegrade badan lu. Lu akan jadi tua bangka gitu. 10-20 tahun lagi, itu kesempatan lu untuk bisa enjoy hidup. Bisa kasih bangga orang tua lu sebelum orang tua lu nggak ada. Ya, bisa kasih bangga teman-teman lu. Bisa bawa mereka semua jalan-jalan keliling dunia. Itu waktunya cuma 10-20 tahun lagi. Lu harus jadi kaya secara cepat. Beresin mindsetnya. Gue nggak bilang ini gampang, ini kaya secara cepat. Nggak, sama sekali gue nggak bilang kaya itu gampang. Susah, gue kerja 14 jam sehari.
Ya, 7 hari seminggu. Nggak ada yang gampang di hidup ini. Itu akan butuh kerja keras, lu akan keringet darah untuk dapetin uang. Tapi itu hal yang lo harus lakuin 10-20 tahun untuk enjoy hidup, jadi miliarder muda, dan menikmati hidup ini. Jangan mau dibohongin sama boomer. Karena dia umur 20 tahun dia masih gembel gitu. Jangan mau dengerin dia. Dan sebenarnya jangan fall for bullshit ya. Harta itu nggak dibawa mati kok, ya kan? Yang penting di akhirat, dunia ini nggak penting. Harta nggak dibawa mati. Kata siapa? Memang harta nggak dibawa mati. Tapi dengan harta yang banyak, lu bisa bantu lebih banyak orang. Sebelum lu meninggal, lu bantu 1000 orang. Sebelum lu meninggal, lu bantu 100.000 orang. Untuk ubah hidup mereka. Lu kasih makan banyak orang. Lu ubah edukasi di Indonesia. Banyak lo bisa lakukan dengan uang. Ya. Jadi orang yang bilang, oh hidup biasa-biasa aja. Lu cuma susah hidupin keluarganya. Itulah orang paling egois. Lu cuma mau dibantu diri lu sendiri. Sedangkan orang-orang kaya yang lu kata-katain ini, mereka bantu lebih banyak orang dibanding lu pernah seumur hidup lu dan semua nenek moyang lu. Mereka bantu orang-orang banyak. Mereka bikin lapangan pekerjaan. Lu mereka, oh sombong banget naik mobil sport. Ya biarin lah itu kesenangan mereka. Mereka udah bantu lebih banyak orang gitu. Lu bilang kayak misalnya, oh dia tahu apa sih tentang hidup, masih anak kecil nih 23 tahun. Gue udah sekolahin 50 anak. Gue udah kasih bantuan pendidikan ke 50 anak. Lu udah ngapain nih hidup? Belum ngapa-ngapain kan. Bullshit boomer yang kasih tahu kalian. Oh uang itu nggak dibawa mati lah apa. Ini yang paling konyol nih ya kan. Tadi kan harta nggak dibawa mati. Sekarang ada lagi nih yang konyol nih. Kuburan kita sama. Kata siapa bos? Kuburan kita sama. Lu pernah lihat nggak sih kuburan Emperor Cina? Itu tinggi banget gitu kuburannya. Nggak sama kuburannya. Lu pernah lihat nggak piramid? Itu kuburan ya. Jadi kalau bilang kuburan kita sama, nggak, kuburannya nggak sama. Dan harta itu bisa dipakai untuk bermanfaat untuk banyak orang. Jadi jangan fokus ke hal eksternal kita nggak bisa kontrol, fokus ke hal yang kita bisa kontrol. Ubah mindset kita ya. Jangan mau punya mindset orang miskin.